pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan. Kira-kira apakah MK akan mengabulkan permohonan dari 0103 atau bahkan mungkin bisa saja ditolak gitu Pak. Selamat bergabung kembali di podcast Secret Story dengan saya Naura. Gimana teman-teman lebarannya seminggu kemarin? Setelah seminggu kita libur ya, dan akhirnya kita balik lagi nih untuk bahas-bahas isu yang lagi hangat yang sedang terjadi. Oke, banyak orang menunggu dan menebak kira-kira apa keputusan MK terkait sengketa Pilpres 2024 yang lalu. Sejumlah prediksi, tweewar, tinware yang muncul di berbagai media sosial. Beragam tanggapan ini muncul untuk menebak keputusan MK. Pada kesempatan ini saya mencoba menghadirkan salah seorang analis politik untuk membahas teka-teki nih teman-teman putusan dari MK ini. Telah bergabung lewat Zoom dengan narasumber kita hari ini, Pak Hendra. Selamat datang Pak Hendra di podcast kita. Selamat datang, Naura. Iya, terima kasih ya Pak ya sudah bergabung menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama saya hari ini ya Pak ya. Siap ya, terima kasih sama-sama. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya, masih Syawalan. Mohon maaf lahir dan Iya, mohon maaf lahir dan batin juga Pak Hendra. Oke, jadi hari ini teman-teman kita ngobrol sama Pak Hendra via Zoom juga ya Pak ya, karena Pak Hendra juga posisinya di luar Jakarta ya Pak ya. Oke, Pak Hendra, terkait sidang MK atas gugatan dari paslon 01 dan 03 perihal sengketa pemilu ini kan sudah lama berjalan ya Pak ya. Kalau nggak salah mungkin udah sekitar 2-3 mingguan. Sampai bahkan udah memanggil beberapa saksi, ahli, terus sampai juga dengan pengacara yang handal seperti itu. Menurut pandangan Bapak, bagaimana Pak sampai hari ini? ya tentu publik menunggu ya apa keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi ya yang menyidang tentang PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum. Nah tentu terutama di MK sekarang kan ada perselisihan tentang hasil pilpres ya terutama di mana hasil pilpres sudah ditetapkan oleh KPU bahwa pasangan 02 Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Betul. Ya dengan perolehan suara 96 juta lebih ya 58% ya kalau di persentase. Nah ini mengakibatkan ketidakpuasan ya dari pasangan 01 dan 03 ya. Nah tetapi kita melihat bahwa tentu ini satu pertanda baik bahwa perselisihan itu harus memang diajukan ya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Di mana keputusan yang digugat itu adalah keputusan KPU ya yang menetapkan pasangan 02 sebagai pemenang. Nah, barangkali itu sebagai awalan hingga nanti akan diambil keputusan oleh Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 22 April yang akan datang ya. betul. Sementara kan pemilu itu kan Pilpres dan pemilu legislatif sudah berlangsung di 14 Februari yang lalu, sudah hampir 2 bulan ya, Iya, dari betul. 2 bulan sudah lewat gitu. 14 April kemarin tepat 2 bulan. Nah, tentu publik menunggu gitu ya, dengan berbagai dinamika yang berkembang dalam proses persidangan ya, di mana di Mahkamah Konstitusi itu yang disengketakan tentu adalah hasil ya, hasil Pilpres itu sendiri. Begitu, Naura. Oke, baik Pak. Nah, keputusan akhir dari MK ini kan nanti tanggal 22 April ya Pak ya, minggu depan. Iya betul, Senin depan. Nah, prediksi Pak Hendra nih, atau mungkin ya kira-kira lah, apakah MK akan mengabulkan permohonan dari 0103 atau bahkan mungkin bisa saja ditolak gitu Pak? Ya, kemungkinan itu saya kira 50-50 ya. Kalau kita melihat menyaksikan fakta-fakta persidangan, kalau konteks perselisihan hasil pemilu itu kan di Mahkamah Konstitusi adalah hasil ya, artinya angka-angka. Makanya dulu pernah Prof. Margarito ya di 2014 menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai MK itu bukan mahkamah kalkulator ya. Nah, tetapi kan faktanya memang seperti itu. Ada konteks yang dari hasil pemilu itu dibawa ke sidang Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil. Ya, misalnya katakanlah misalnya pasangan 02 sudah ditetapkan 96 juta, 03 berapa, 01 berapa. Nah, perselisihan itu sesungguhnya yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau kita melihat di fakta persidangan, lebih banyak yang bersifat kualitatif ya, kebijakan, jadi soal etik, kemudian soal cawe-cawe Presiden Jokowi misalnya, bansos dan seterusnya. Nah, itu saya kira perlu proses yang demikian rigid ya, karena Mahkamah kan tidak mengambil keputusan berdasarkan asumsi atau narasi ya, tapi berdasarkan fakta persidangan gitu. Jadi kalau kita ingin menebak-nebak gitu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan 01 dan 03 atau menerima gugatan 03, itu tergantung nanti bagaimana kesimpulan akhir yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi ya. Nah, tetapi sebelum kita ke sana, barangkali kalau kita mundur kepada proses penyelenggaraan Pilpres, tentu sebelumnya itu ada persoalan-persoalan yang memang dipermasalahkan oleh publik ya. Jadi ada 3 persoalan utama ya, kita lihat misalnya bagaimana pertama keputusan MK 90 ya, yang menetapkan Gibran ya sebagai bisa mencalonkan diri ya. Kemudian dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi yang tidak independen misalnya sebagai presiden, sebagai negarawan. Kemudian ada dugaan keterlibatan secara sistematis, terstruktur dan masif ya, aparatur lembaga negara dan seterusnya, pejabat kepala daerah sebenarnya. Nah, tetapi apapun tuduhan itu ya dalam proses peradilan Indonesia kan yang menuduh harus membuktikan atas tuduhan yang disampaikan. Nah, tentu tuduhan itu harus dibuktikan dengan fakta-fakta. Kalaupun misalnya Gibran dianggap cacat hukum, tentu prosesnya bukan di MK, ya. Tetapi kan kalau kita melihat sudah ada proses pengakuan ya terhadap pasangan itu. Nah, harusnya digugat sebelumnya, ya, digugatnya tentu ke Bawaslu ya, dan kemudian nanti bisa di Pengadilan Tata Usaha Negara, barangkali juga bisa sampai ke Mahkamah Agung. Kalau soal misalnya Gibran dianggap cacat hukum sebagai calon presiden ya, calon wakil presiden, karena seperti kita tahu bersama, memang ada proses-proses yang tidak berdasarkan undang-undang gitu ya. Artinya ketika pendaftaran hasil keputusan MK 90 itu PKPU-nya kan belum dirubah gitu. Nah, itu fakta-fakta yang ditemukan. Persoalannya sekarang adalah apakah gugatan 01 dan 03 itu terkait dengan perselisihan hasil Pilpres atau ada hal-hal yang bersifat politis ya. Kalau kita lihat di sini MK juga gugatan itu kan kalau dia tidak memenuhi syarat dan seterusnya kan maka Mahkamah Konstitusi akan menolak. Ya, tetapi kan itu nanti akan menggantung juga ya, perselisihan itu
Di situ kita lihat Mahkamah Konstitusi menggunakan perspektif politik, artinya menerima gugatan itu dan memberikan kesempatan kepada penggugat, ya, dalam hal ini 0102, kemudian tergugat KPU, ya, dan pihak terkait, dalam ini 02 dan Bawaslu. Nah, kalkulasi-kalkulasi itu nanti tergantung bagaimana. Ya, ini kan sejarah baru, ya, ada 4 menteri yang diundang atau diminta kesaksiannya oleh Mahkamah Konstitusi, ya, dan seterusnya gitu. Nah, disitulah semua pihak, terutama penggugat dan pihak terkait, harus, ya, terutama yang menggugat, harus membuktikan, ya, dengan gugatan ini dengan dukungan fakta-fakta. Nah, tapi kalau dalam dugaan saya, kalau terkait itu dengan selisih hasil pemilu, ya, kalau MK tetap berpegangan pada konteks itu, maka kemungkinan besar agak sulit gugatan itu akan diterima. Artinya, dugaan saya keputusan Mahkamah Konstitusi itu akan menolak gugatan paslon 01 dan 03. Kalau kita lihat dari konteks perselisihan hasil pemilu, karena suaranya kan sangat jauh, ya. Ya, betul. Tapi ada hal lain, ya, ada hal lain yang misalnya terkait dengan persoalan etik tadi, ya. Tetapi kan itu bukan bagian dari perselisihan pemilu, ya, persoalan politik, persoalan etik dan seterusnya. Harusnya perselisihan atau ketidakpuasan itu digugat sebelum proses tahapan Pilpres dilanjutkan. Nah, tapi kan ada pengakuan, ya, ada pengakuan kalau misalnya pasangan Prabowo Gibran itu dianggap cacat hukum di Gibrannya, tentu harus ada penolakan di awal. Yang tadi saya sampaikan bisa diproses di Bawaslu, ke Tata Usaha Negara, dan ke Mahkamah Agung gitu. Betul. Artinya itu kan persoalan-persoalan yang berkait dengan persyaratan calon gitu, ya, persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kalau dugaan saya, kalau terkait dengan perselisihan hasil, saya kira akan sulit diterima. Ya, tapi kalau ada hal-hal lain yang terkait dengan itu, misalnya, tentu kita juga berharap kepada Mahkamah Konstitusi bisa melihat persoalan itu secara jernih, ya, karena beliau-beliau itu kan adalah para negarawan, ya, hakim konstitusi yang 8 itu yang sekarang menyidangkan sengketa hasil pemilu atau Pilpres. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang, publik juga memberikan perhatian, ya, dengan munculnya fenomena amicus curiae, ya, yang sahabat pengadilan itu, ya, banyak pihak mengajukan untuk menjadi amicus curiae, termasuk presiden kita kelima Ibu Megawati. Betul. Tapi syarat untuk menjadi amicus itu kan dia tidak terlibat, ya, tidak terlibat atau tidak memiliki kepentingan hukum dan politik. Nah, kalau Bu Mega kan yang mengusung paslon nomor 3. Yang memberikan rekomendasi. Oh, jadi kalau Ibu Mega jadi amicus curiae itu tidak terhitung gitu, Pak, maksudnya? Ya, menurut saya, ya, walaupun saya mendisklaimer dulu, saya bukan ahli hukum, tapi karena pemahaman saya, amicus curiae itu sebagai sahabat pengadilan adalah pihak yang independen, ya, yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan para pihak yang bersengketa di pengadilan, ya. Nah, Bu Mega kan memang beliau memiliki integritas, presiden kelima, 2000 Pilpres langsung pertama 2024 beliau tidak cawe-cawe misalnya, sehingga Pak SBY yang terpilih gitu. Di situ ada integritas beliau sebagai negarawan gitu, ya. Tetapi faktanya di Pilpres 2024 beliau adalah ketua umum PDI Perjuangan yang memberikan rekomendasi, ya, mengusung pasangan 03, di mana PDIP adalah partai utama, ya, bersama koalisi, ya, terutama Partai Persatuan Pembangunan atau 3 dan partai-partai non parlemen gitu, serta beberapa partai baru. Jadi dari sisi itu saya kira menurut saya Bu Mega nggak memenuhi syarat karena beliau memiliki kepentingan, ya, dengan paslon 03, di mana beliau sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memberikan rekomendasi, sehingga pasangan 03 itu bisa mendaftarkan sebagai pasangan calon peserta Pilpres 2004 di KPU. Nah, tapi kalau yang lain mungkin kalau para guru besar, ya, pengamat, kemudian aktivis, barangkali mereka tidak memiliki kepentingan politik atau keterkaitan dengan pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa di mahkamah. Saya kira begitu.
Iya, berarti Pak kalau amicus curiae ini yang dari pihak, maksudnya di luar Ibu Mega ya, itu bisa berpengaruh tidak Pak terhadap keputusan MK? Maksudnya bisa menjadi pertimbangan kah di MK atau bagaimana Pak? Amicus curiae itu kan istilahnya kan sahabat pengadilan ya. Artinya siapa saja boleh mengajukan diri sebagai amicus curiae itu di sebuah sidang pengadilan ya. Tetapi syaratnya itu tadi mereka tidak terlibat atau tidak memiliki dengan pihak yang bersengketa atau berselisih dan tidak memiliki kepentingan ya. Kepentingannya hanya memberikan pendapat masukan terhadap pengadilan dan berharap bahwa pendapat atau masukan itu pandangannya itu bisa dijadikan pertimbangan saja oleh pengadilan atau mahkamah ya. Tetapi amicus curiae ini kan tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia ya. Tidak pernah ada sebelumnya ya, walaupun memang dalam hukum itu ada istilah itu ya. Nah, biasanya pendapat itu karena dia memang belum pernah ada dalam sejarah peradilan di Indonesia. Nah, saya juga menduga bahwa itu tidak akan dijadikan satu pertimbangan karena di pengadilan kita kan proses pembuktian itu berdasarkan fakta ya, didukung oleh saksi-saksi yang menguatkan ya. Artinya kalau saya menuduh Naura itu melakukan kecurangan ya dalam satu hal misalnya, ya saya harus membuktikan ya, tidak ada pembuktian terbalik ya. Misalnya saya menuduh Naura berijazah palsu ya, enggak ada urusannya Naura harus membuktikan ini loh ijazah saya yang asli ya, saya yang harus membuktikan gitu ya. Jadi di sistem peradilan Indonesia kan tidak dikenal dengan sistem pembuktian terbalik ya. Siapa yang menuduh dia harus membuktikan dengan fakta-fakta yang bisa diterima oleh pengadilan sebagai bukti yang sah gitu. Nah, jadi tetapi kita juga harus mengapresiasi ya dan mengeluarkan atau menyampaikan satu pertanyaan. Ada apa ini hingga seluruh pihak ya, terutama pihak-pihak yang memperjuangkan tegaknya demokrasi ya, Republik kita ini ramai-ramai mengajukan diri sebagai amicus curiae. Apakah ini satu fenomena bahwa sistem peradilan kita tidak dipercaya, apalagi ini sekelas Mahkamah Konstitusi ya, atau memang ada sesuatu yang salah ya di dalam proses pilpres ya, terutama di luar perselisihan hasil perolehan angka-angka itu. Ya, yang tadi saya katakan di awal bahwa di proses itu ada hal-hal yang secara etis, secara politik, misalnya secara aturan itu dilanggar. Jadi itu juga bagian lain ya dari perselisihan hasil pemilu khususnya pilpres pada pemilu 2024 ya. Artinya ini ada sesuatu yang membuat masyarakat atau publik berbagai kalangan itu gelisah gitu, sehingga ramai-ramai kemudian mengajukan amicus curiae untuk menjadi sahabat pengadilan yang bisa memberikan keterangan atau pandangan yang barangkali nanti diharapkan bisa menjadi semacam referensi bagi mahkamah untuk memperkuat keputusan yang akan diambil nanti pada tanggal 22 April ya, Senin yang akan datang. Saya kira itu. Berarti Pak sebelumnya maksudnya menjelang setelah pengumuman pilpres di tahun-tahun sebelumnya itu belum pernah ada fenomena menghadirkan amicus curiae ini Pak? Belum pernah ada ya. Baru ini baik aja di pilpres ya, di pileg ya. Pilpres kita kan langsung 2024 ya. Termasuk juga di pilkada langsung yang dimulai tahun 2005 ya, pertama kali pilkada itu 2005 itu belum ada ya. Jadi semua proses persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum itu semuanya pada konteks hasil ya, hasil perolehan suara. Bahkan ada aturan di Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Pemilu itu kan kalau selisih suaranya misalnya sekian persen ya, jaraknya selisih itu kecil, itu dimungkinkan untuk berselisih. Nah, kalau dia sudah 4%, kalau saya tidak salah, atau 5%, itu tidak akan diterima pasti gugatannya. Termasuk yang TSM, misalnya TSM itu katakanlah dalam pilkada misalnya, satu kabupaten ada 20 kecamatan misalnya. Ya. Nah, TSM itu kan terstruktur, sistematis, dan masif.
Ya, misalnya saya paslon pilkada Kabupaten X nomor 1, Naura nomor 2 misalnya. Nah itu harus pembuktiannya 50% plus 1. Artinya harus ada 11 kecamatan dari 20 tadi yang misalnya saya sebagai calon petahana itu menggunakan camat, aparatur, misalnya membagi uang kepada pemilih. Nah, itu harus ada barang buktinya, harus ada pelakunya, harus ada saksinya gitu ya. Nah, itu sudah banyak itu kalau itu ya di beberapa pilkada ada istilahnya PSU ya, pemungutan suara ulang. Ada yang calonnya bahkan dibatalkan ya. Oh, Ada yang dibatalkan. Saya ada beberapa daerah itu di Kalimantan gitu ya, di Sumsel juga pernah pemilihan gubernur 2013 ya. Itu PSU di beberapa kabupaten ya. Nah, yang dibatalkan itu ada kalau tidak salah di kabupaten apa tuh di Kalimantan ada 3 pasang calon ya. Nah, calon petahana tidak boleh ikut lagi karena dia terbukti melakukan TSM tadi dengan bukti-bukti saksi yang kuat yang bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi ya. Sehingga yang bertarung akhirnya di pemilihan ulang itu adalah paslon dua yang lain gitu. Ya, yang dituduh yang sudah terbukti melanggar tidak diperbolehkan lagi, didiskualifikasi ya istilahnya ya. Jadi dia tidak berhak lagi. Ya. Nah, kemudian ada juga yang terbaru tuh pilkada Kabupaten Ogan Ilir ya di Sumsel di mana petahana direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dibatalkan pencalonannya karena terbukti membagikan bantuan sosial ya. Terbukti di KPU kemudian membatalkan, tapi kemudian dia melakukan gugatan paslon itu. Ya, kemudian dikembalikan lagi sebagai calon walaupun akhirnya dia kalah oleh penantang. Artinya kalau di pilkada sudah banyak istilah dalam hukum itu ya jurisprudensi ya. Jadi keputusan-keputusan hakim sebelumnya itu dirujuk ya. Nah, tetapi di Pilpres 2024 ini kan dalam sejak pilkada langsung 2005 kemudian Pilpres 2004 belum ada amicus curiae itu ya yang diundang oleh pengadilan yaitu pihak yang memberikan atau istilahnya terjemahan dari sahabat pengadilan yang memberikan keterangan atau pandangan ya atas permintaan dan kemudian diizinkan oleh mahkamah ya di Mahkamah Konstitusi itu belum ada karena memang dia tidak memiliki kekuatan hukum ya untuk mempengaruhi keputusan hakim Mahkamah Konstitusi gitu. Hanya sifatnya etik moral gitu ya. Iya, betul. Gitu ya. Artinya jadi kan kalau pengadilan tadi mahkamah tadi dia berpegang pada fakta ya, fakta-fakta persidangan ya, ada keterangan-keterangan saksi yang sah menurut proses persidangan dan pengadilan yang digelar gitu ya. Jadi tidak bisa ada misalnya rasa kasihan dan misalnya ada hubungan-hubungan tertentu misalnya apalagi dia berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politis misalnya. Nah, jadi mahkamah saya kira tidak akan menjadikan itu sebagai dasar atau menjadi salah satu dari sekian banyak pertimbangan untuk mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, begitu. Oke Pak, berarti kembali ke masalah gugatan sengketa Pilpres. Iya betul. Nah ini sebenarnya saya masih bertanya-tanya juga sih Pak. Sebenarnya berarti fakta-fakta yang telah diberikan oleh pemohon gitu kepada MK itu berarti tidak sah atau bagaimana Pak? Jadinya? Kalau tuduhannya misalnya ada perselisihan suara, ada pembagian bansos yang misalnya mempengaruhi orang untuk memilih salah satu paslon, katakanlah misalnya tuduhan sekarang paslon 02. Presiden membagikan bansos misalnya atau perlinsos itu kan banyak istilahnya perlindungan sosial ada yang dalam bentuk tunai kan ada yang dalam bentuk sembako ya kalau nggak salah. Ya. Nah itu harus dibuktikan ya. Jadi kalau hal itu harus dibuktikan. Misalnya saya memberi seseorang bansos katakanlah sembako. Ya, yang menerima siapa? Yang memberi siapa? Apa yang diucapkan pemberi kepada penerima? Ya, beda dengan money politik. Ya, kalau money politik itu kan biasanya dilakukan dalam pileg ya, terutama di kabupaten kota. Karena memang kalau orang misalnya mencalonkan diri menjadi misalnya di Sumsel nih, ada DPR itu kan ada 2 dapil, Sumsel 1, Sumsel 2. Itu kan gabungan dari kabupaten kota sekian banyak orang kan. Kalau saya misalnya jadi caleg DPR RI itu ngasih 25.000 aja, kalau saya dapat 200.000, coba Naura kalikan berapa uangnya?
Iya. Ya, 25.000 dikali misalnya saya dapat suara 200.000 misalnya. Mm-mm. Untuk satu kursi di Dapil Sumsel 2 misalnya dapat. Itu banyak sekali. Tapi kalau di kabupaten kota kan pemilihnya kan terbatas. Ya, pemilihnya kecil gitu. Ya, paling DPT-nya 200.000, 300.000, kursinya hanya 40, misalnya 35, atau yang terkecil itu 25. Ya. Artinya dia dengan modal 1 miliar, 2 miliar untuk dapil satu kecamatan atau gabungan 2 kecamatan, itu paling 1-2 miliar. Ya. Tapi kalau pilpres, ya apa mungkin ya 100.000 kamu misalnya memberikannya di mana, di Sulawesi misalnya, itu di Papua kan, orang kan nggak paham gitu ya. Nah, walaupun mungkin dugaan itu terjadi ya, perilaku itu terjadi, tapi memang proses pembuktiannya susah gitu ya. Apakah misalnya saya memberikan bansos, saya memberikan sembako, kamu pilih ini ya 02 gitu. Nah, perselisihan ini ya boleh dibuka di pengadilan atau di Mahkamah Konstitusi, tapi siapa yang memberi, siapa yang menerima, apa yang diucapkan pemberi, itu harus disertai dengan bukti-bukti itu. Maka menurut saya agak rumit ya, agak sulit itu memberikan proses pembuktian itu. Dan di fakta-fakta persidangan yang kita saksikan beberapa hari terakhir ya, minggu terakhir ya, sebelum keputusan tanggal 22, tidak ada bukti perselisihan suara itu yang secara signifikan disampaikan. Misalnya ada orang memberikan bansos, ya bahkan kita tidak tahu ya orang memberikan keterangan yang sebenarnya atau tidak. Misalnya 4 menteri, apakah ada perintah dari presiden, ya? Atau misalnya ada pertanyaan itu, saya menonton itu, mengapa, misalnya pertanyaan mengapa Pak Jokowi itu sampai berkali-kali ke Jawa Tengah, ya, dan membagikan bansos. Apakah itu dalam rangka itu gitu ya? Nah, itu lagi-lagi dugaan itu boleh-boleh saja, tapi mahkamah hanya menginginkan atau mengharapkan dugaan itu disertai bukti-bukti. Ya, nah itu yang menurut saya sulit ya, mempersiapkan atau menyediakan alat bukti yang sah menurut pengadilan itu dan bisa diterima sebagai fakta gitu. Nah, hingga kemudian kalau saya simak apa yang disampaikan oleh tim hukum dari 01 dan 03, ya narasi ya, lebih banyak bersifat narasi yang kepada terutama pencalonan Gibran, cawe-cawe Jokowi, aspek etik ya, dan bansos gitu. Ya, walaupun kita sebagai warga negara juga memiliki pertanyaan besar, misalnya apakah pemilu 2024 ini atau khususnya Pilpres itu hanya proses-proses yang prosedural untuk memperkuat atau memperoleh dan mempertahankan kekuasaan saja. Ya, artinya apakah misalnya Pak Jokowi tidak melarang atau bahkan mendukung anaknya sebagai calon wakil presiden, itu sesuatu yang dapat diterima dalam demokrasi kita. Ya, nah saya kira fenomena amicus curiae tadi, banyaknya respon publik ya, untuk menjadi sahabat Mahkamah Konstitusi, pengadilan, untuk memberikan pandangan dan keterangannya, itu adalah reaksi ya bahwa any something wrong ya, mungkin ada sesuatu yang salah dengan proses demokrasi kita yang kemarin kita lihat dalam Pilpres ya 2024 14 Februari lalu ya. Maka sekali lagi tentu ini menjadi persoalan atau menjadi catatan penting ya, bahwa demokrasi kita ya masih prosedural ya, belum substansial. Jadi partisipasi publik dan seterusnya itu ya, artinya kekuasaan masih digunakan misalnya kalau ada dugaan-dugaan seperti itu gitu. Nah, sehingga kemudian bagi saya fenomena reaksi atau respon publik itu menunjukkan ada sesuatu yang harus kita kritisi bersama, terlepas dari hasil ya yang sudah ditetapkan oleh KPU ya terkait dengan Pilpres 2024. Iya, karena beberapa kali saya juga melihat respon dari netizen gitu ya Pak ya, melihat proses sidang di MK kemarin itu sebenarnya mungkin dari publik tidak mempermasalahkan hasilnya gitu, cuma lebih ke mekanisme jalannya Pilpres kemarin gitu. Makanya mungkin kemarin saya juga sempat melihat ya adanya amicus curiae ini. Oh, ini berarti ya publik juga menginginkan ikut serta gitu, memberikan saran atau pendapat, berharap mungkin bisa
dipertimbangkan lebih jernih lagi oleh MK seperti itu. Berarti Pak untuk ada juga kan ya Pak gugatan permohonan atas pemilu ulang atau bahkan di paslon yang menang ini didiskualifikasi. Nah itu kemungkinannya bisa atau tidak Pak? Kalau kita bicara tentang pemilu ulang atau pemungutan berbeda ya, pemilu ulang dengan pemungutan suara ulang atau ada calon yang diskualifikasi, tentu narasi-narasi itu kan hari ini sudah sangat ramai ya di media massa media massa utama ya, media massa mainstream atau media sosial bahkan. Tetapi pilihan-pilihan itu tentu harus ada fakta-fakta yang mendukung ya. Artinya kalau dia pemungutan suara ulang tadi ada selisih suara ya, selisih suara yang dipersoalkan ya. Nah, dan selisih suara itu berdekatan ya, marginnya itu tidak terlalu jauh ya prosentasenya, sehingga kemungkinan di situ ada dugaan-dugaan kecurangan, menggelembungkan suara atau mengurangi suara yang lain gitu. Ya. Tapi kalau pemilu ulang itu saya kira agak sulit ya. Kemungkinannya sangat kecil karena itu namanya pemilu ulang kan dimulai lagi prosesnya dari awal. Diulang lagi ya. Jadi diulang lagi misalnya mulai dari penetapan daftar pemilih tetap DPT, kemudian anggarannya, kertas suara ya, pendaftaran calon dan seterusnya. Ya, jadi agak sulit. Nah, termasuk juga sebenarnya agak sulit kalau terkait dengan pemungutan suara ulang. Ya, di mana perselisihan selisih suara itu yang perolehan suara itu yang marginnya memenuhi batas ketentuan undang-undang atau PKPU. Misalnya ada yang memperoleh misalnya 1 juta suara di daerah atau di TPS tertentu. Ya, kan hitungannya TPS tuh, tempat pemungutan suara. Nah, di situ memungkinkan ya. Jadi PSU itu atau pemungutan suara ulang itu kan tidak berlaku di semua ya, artinya di tempat-tempat atau di TPS yang diduga terjadi kecurangan yang bisa dibuktikan ya, ada penggelembungan atau ada pengurangan suara paslon tertentu gitu. Nah, tapi kalau didiskualifikasi saya kira agak rumit juga karena diskualifikasi itu tadi saya sampaikan. Mengapa tidak di awal sebelum proses pilpres tahapan pilpres dilanjutkan? Ya. Artinya ketika Mahkamah Konstitusi sang paman misalnya mengambil keputusan menetapkan bahwa Gibran lolos sebagai calon wakil presiden, harusnya 01 dan 03 susul menggugat itu ke Bawaslu, sehingga tahapan pilpres itu bisa ditunda sebelum ada keputusan hukum dari Bawaslu, dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan mungkin dari fatwa Mahkamah Agung. Ya, dikatakan bahwa misalnya diputuskan penetapan keputusan PHPU 90 tentang meloloskan Gibran itu dianggap tidak memenuhi syarat undang-undang atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan pencalonan misalnya. Apalagi ketika PKPU-nya belum dirubah, gitu ya, masih pakai PKPU yang lama, yang usia 40 tahun ya, 40 tahun. Kita tidak lihat yang bawahnya. Kalau yang diputuskan itu kan 35 tahun boleh, pernah sedang menjabat atau pernah menjabat pejabat politik yang berdasarkan hasil sebuah pemilihan ya, termasuk kepala daerah. Ya, nah walaupun di situ ada concurring, ada dissenting opinion ya, ada yang hakim yang menganggap itu untuk gubernur misalnya ke atas, ya, tapi faktanya itu tidak digugat, ya. Bahkan paslon 01, 02 kan siap bertanding gitu dengan paslon yang dianggap bermasalah itu, nah harusnya digugat. Ya. Nah, kalau sudah hasil sudah proses selesai dinyatakan pemenang baru digugat. Terkait dengan konteks misalnya apakah Gibran memenuhi syarat berdasarkan undang-undang, berdasarkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, dia sudah memenuhi karena sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi itu kan bersifat mengikat ya. Mengikat, ya betul. Tidak bisa digugat lagi gitu, karena dalam mekanisme undang-undang dasar kita kan belum ada aturan itu. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh DPR MPR, ya, bagaimana sehingga tidak sebagai kekuatan yang tersendiri ya, harus ada mekanisme. Nah, tapi itu kan urusan MPR, DPR ya nanti, dan artinya ada amandemen lah di Undang-Undang Dasar
ketika seperti itu harus ada celah hukum ya, termasuk yang PJ ya, itu kan PJ itu enggak ada aturannya ya, tetapi kan ada karena kan mereka hasil pemilihan, tetapi presiden memiliki kewenangan ya, karena mengangkat dan mereka melalui Menteri Dalam Negeri ya. Nah, itu juga harusnya digugat gitu ya di Mahkamah Konstitusi ya, karena presiden memiliki hak prerogatif untuk itu. Ya, walaupun misalnya secara aturan undang-undang dan undang-undang dasar kepala daerah itu kan hasil pemilihan gitu ya. Tapi karena ada situasi politik misalnya kebijakan negara memberlakukan pemilu serentak, pilkada serentak, hingga kemudian kepala daerah yang sisa masa jabatannya sekitar 1 tahun atau 6 bulan sebelum November nanti pilkada serentak, dia di PJ-kan gitu ya, diangkat pejabat kepala daerah. Nah, presiden mempunyai kewenangan untuk itu. Tapi undang-undang yang secara detail mengaturnya belum ada. Hanya kekuasaan negara, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengisi kekosongan. Karena tidak boleh 1 detik pun tidak boleh kosong kekuasaan. Iya, betul. Nah, di situ presiden memiliki hak untuk menetapkan pejabat kepala daerah. Jadi kalau ada pernyataan atau pertanyaan apakah akan ada pemilu ulang, jawaban saya agak sulit ya, mungkin tertutup peluangnya karena harus dimulai dari awal. Betul. Atau pertanyaan kedua misalnya apakah akan ada pemungutan suara ulang PSU, jawabannya juga agak sulit gitu, karena margin perselisihan suaranya jauh gitu ya. Dan pertanyaan kedua, apakah ada paslon yang akan didiskualifikasi atau ada salah satu dari pasangan itu akan didiskualifikasi, misalnya dalam hal ini Gibran karena dianggap PHPU keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tentang pencalonan Gibran itu dianggap cacat hukum. Nah, menurut saya itu juga sulit karena proses itu harusnya dilakukan, digugat sebelum tahapan pemilihan presiden dilanjutkan gitu. Tapi di awal gitu ketika ya, Gibran dinyatakan lolos, ya pasangan 01 dan 02 itu kan tidak mengamini kan dan mau bertanding dengan paslon 02 ya, yang merupakan pasangan gitu. Mereka ikut debat ya, berdebat bahkan kampanye, ketemu, salaman. Nah, itu menurut saya juga sebuah pengakuan ya. Walaupun kita juga sebagai warga negara menyayangkan kemungkinan ada kecurangan politik atas nama negara ya. Tetapi kan itu harus dibuktikan ya. Kalau polisi atau kebijakan itu kan susah kita membuktikannya. Betul. Ya, saya mengasih uang ke Anda ya, dan tidak ngomong apa-apa. Naura nih ya, Bapak kasih uang nih 5 juta misalnya. Tapi kamu tahu saya mau mencalonkan diri, saya nggak ngomong. Tapi kan di situ ada memori ya. Oh, Bapak pernah ngasih saya uang nih. Ini Bapak nyalon, saya milih. Gitu. Atau misalnya yang contohnya subsidi ya. Pertalite misalnya sekarang 10.000. Ya. Padahal harganya misalnya 5.000 tuh, berarti kan ada 8.000, berarti ada 2.000 subsidi. Ojek online beli Pertalite dia nggak tahu kalau 2.000 itu subsidi. Iya betul. Dan nggak mungkin orang pom bensin misalnya mengatakan jangan lupa ya pilih paslon itu tuh, karena Anda beli bensin disubsidi kan. Saya kira juga itu sebuah proses yang nggak mungkin ya, kecuali tadi kalau pemilu itu lokalisir, misalnya pilih kabupaten kota, yang nggak pilih hanya kecamatan atau gabungan kecamatan, yang kalau dia menggunakan uang itu tidak terlalu banyak gitu ya. Dan itu terjadi ya. Nah, itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah pemilu ulang, saya kira akan tertutup. PSU juga selisih suaranya cukup jauh ya, bahkan sangat jauh marginnya. Dan kalau ada yang akan ada didiskualifikasi, ya tentu juga saya kira iya. Jadi tadi ada 3 ya, pemilihan ulang, pemilihan umum pilpres ulang, pemungutan suara ulang untuk PSU, atau salah satu calon atau pasangan calon didiskualifikasi. Nah, saya kira kalau untuk yang pertama pemilihan ulang ya, pemilihan ulang itu saya kira tertutup ya peluangnya, dugaan saya tertutup gitu. Karena kalau pemilihan ulang itu semua proses dimulai lagi dari awal tahapannya.
Betul, iya. Dari DPT, daftar pemilih tetap, ya, proses persyaratan dukungan pasangan calon, ya. Karena kan presiden kan nggak bisa calon independen, ya, harus diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik, ya, 20% suara itu, ya, presidential threshold-nya. Nah, kemudian PSU juga peluangnya menurut saya tertutup karena margin selisih suaranya juga sangat jauh, ya. Jauh, iya. Nah, kemudian kalau ada pasangan calon yang didiskualifikasi atau salah satu dari calon, misalnya dalam kasus ini misalnya Gibran yang didiskualifikasi, saya kira juga itu agak sulit karena dia sudah sah sebagai pasangan calon, ya, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu kan. Nah, artinya kalau ada gugatan terhadap keabsahan Gibran sebagai calon wakil presiden 02, harusnya digugat sebelum tahapan berlanjut, sebelum penetapan pasangan calon, ya, di KPU. Nah, kemana gugatannya? Ke Bawaslu, ya, baru nanti ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan jika perselisihannya masih memanjang, mungkin akan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Nah, sebelum itu ingkrah atau ada keputusan yang mengikat, yang tetap, bersifat tetap, maka tahapan Pilpres tidak bisa dilanjutkan, ya, gitu. Nah, kalau kemarin itu misalnya agak ekstrim, misalnya pasangan calon 0102, ya, dia tidak ingin melanjutkan, gitu, ya, sehingga Pilpresnya hanya calon tunggal kan tidak bisa juga, gitu. Tapi kan nggak mungkin lah, mereka kan para tokoh, ya, orang-orang yang memiliki pemahaman, maka jalur hukum atau proses hukum itu adalah jalan terbaik, ya, untuk menyelesaikan persoalan. Oke. Paling ini yang terakhir nih Pak, mungkin dari Pak Hendra, adakah yang ingin disampaikan atau mungkin harapannya nanti untuk keputusan MK ini ke depannya bagaimana gitu Pak? Ya, kalau kita melihat dari pengalaman, ya, atau sejarah demokrasi di Indonesia, terutama pasca reformasi, lalu pemilihan presiden secara langsung pertama pada tahun 2024, pengalaman kita itu kan sudah panjang sebagai bangsa, ya, sebagai orang yang mengklaim, kita warga bangsa ini mengklaim bahwa kita adalah negara demokrasi terbesar nomor 5 di dunia, di mana penentuan pemimpin nasional dan hal ini presiden itu kan dilakukan one man one vote, ya, walaupun undang-undang kita juga menentukan harus perolehan suara calon presiden dan wakil presiden itu menyebar, ya, di minimal 20 provinsi kalau tidak salah, ya, di Undang-Undang Dasar itu disebutkan. Nah, hanya memang pemilihan presiden kali ini 2024 itu memang menghadirkan satu fenomena politik yang luar biasa, ya. Bahkan banyak pengamat itu menyebutnya pemilihan yang paling barbar, ya, brutal, gitu, ya, karena di situ ada dugaan keikutsertaan atau campur tangan, ya, dari penguasa, dalam hal ini dugaan tuduhan kepada Presiden Jokowi yang dianggap cawe-cawe. Yeah. Dan itu semakin kuat, gitu, ketika yang menjadi kontestan atau peserta pilpresnya adalah anak kandung beliau sebagai pasangan wakil presiden dari Pak Prabowo, ya. Nah, tetapi secara prosedural, persyaratan pencalonan, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan teknis kontestasi pilpres itu sudah dianggap sah, ya, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran itu yang nomor 90 tadi. Nah, hanya yang menjadi persoalan sekian banyak komponen bangsa ini adalah satu, dianggap Pak Presiden ini dianggap tidak netral, ya, cawe-cawe, mendukung salah satu pihak, walaupun sebagai warga negara beliau diperbolehkan, ya, mendukung atau karena mempunyai hak politik, ya, hak dipilih untuk dipilih dan memilih. Tetapi ketika itu berkaitan dengan anak kandungnya, ya, kemudian ada peran-peran yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan di keputusan Mahkamah Konstitusi, maka aspek moral dan etika dalam politik itu dianggap banyak pihak, ya, itu diabaikan, ya, sehingga kemudian banyak pernyataan, ya, dari berbagai kampus, ya, akademisi, para guru besar menyayangkan, memprotes keras, ya, keputusan itu, gitu. Nah, tetapi dalam proses teknis kepemiluan, sayangnya, ya, tadi itu
ya aspek etik itu ya tidak kemudian membatalkan aspek teknis dalam proses pencalonan. Ya. Harusnya digugat sebelum pelaksanaan tahapan pemilu atau pilpres itu dilanjutkan, ya, sampai ada keputusan tertinggi dari Mahkamah Agung misalnya. Nah itu satu. Yang kedua, adanya dugaan keterlibatan ya lembaga-lembaga negara, ya, elit-elit negara dalam proses pemilihan ini, ketidaknetralan, dugaan ketidaknetralan misalnya, ya. Kemudian ada bansos, ya, ada PJ kepala daerah, ada kepala desa yang diancam-ancam misalnya untuk mengamankan 02. Bahkan ada dugaan terhadap TNI dan Polri juga, ya. Dan dalam sejarah Mahkamah Konstitusi ada 4 menteri, 2 Menko, ya, Menko PMK dan Menko Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan dan Menteri Sosial yang berkaitan dengan bansos dan perlinsos. Walaupun yang mengundangnya, memintanya hadir di Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi, ya, untuk didengarkan keterangannya. Artinya pihak pemohon atau penggugat 0103 atau pihak terkait KPU dan Bawaslu serta pasangan tim hukum 03 tidak berhak bertanya di Mahkamah, ya, hanya Hakim Konstitusi yang berhak bertanya kepada keempat menteri itu. Nah ini tentu menjadi sejarah baru, ya, bagaimana proses ini memberikan pelajaran yang demikian berharga bagi bangsa ini, bahwa ketika proses kontestasi, ya, pemilihan pemimpin nasional itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dianggap tidak menjunjung tinggi nilai-nilai etika moral dalam berdemokrasi. Nah, saya kira persoalan substansialnya di situ, ya. Secara substantif itu persoalan yang dipersoalkan, ya, sehingga kemudian muncul tadi fenomena amicus curiae, ya. Walaupun sahabat pengadilan atau amicus curiae tidak dikenal dalam sistem peradilan kita, ya, tetapi itu sebagai respon publik, ya, terhadap kekhawatiran, ya, bagaimana oligarki, dinasti politik, kekuatan kekuasaan negara itu diduga digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, ya. Nah, saya kira itu, ya, ujian kita sebagai bangsa yang besar, gitu, ya. Betul. Dan pertarungan ini kembali lagi kalau kita berharap pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang tentu berpihaknya kepada keadilan dan kebenaran, di mana fakta dan bukti persidangan itu menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Tentu kita masih adalah, ya, secerca harapan, ya, karena Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagai garda peradilan terakhir dari perselisihan ini, gitu, ya, sengketa pemilu ini. Walaupun, ya kalau kita memilah tadi konteks atau persoalan yang diadili atau yang disidangkan di mahkamah itu agak sulit kalau yang bersifat misalnya tadi, ya, etika, moral, narasi, ya, dan hal-hal yang sifatnya kualitatif, gitu. Tapi kalau yang terkait dengan perselisihan suara, ya, perselisihan margin suara, ya, kan bukti-bukti TSM yang jelas dan terang, itu saya kira itu menjadi saya kira itu akan menjadi dasar utama dalam Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan terhadap perselisihan ini. Walaupun kita juga penasaran, ya, tentu akan ada sejarah baru ketika Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengambil pertimbangan untuk memutuskan perkara ini hanya dengan hal-hal yang bersifat kuantitatif tadi, ya. Mudah-mudahanlah ada pertimbangan terhadap aspek etika, pelanggaran etika, moral, dan tahapan-tahapan peraturan perundangan yang diduga dilanggar. Saya kira itu, Naura. Oke, Pak Hendra. Oke, mungkin tadi kita udah banyak dan ngobrol-ngobrol terkait gugatan, ya, Pak, ya, atau tentang prediksi nanti keputusan MK seperti apa. Nanti mungkin teman-teman yang nonton ini bisa sedikitnya mengerti lah atau memantau bersama, gitu, ya, untuk sampai nanti keputusan MK. Jadi teman-teman, itulah diskusi kita soal sidang sengketa Pilpres 2024 di MK, dan bagaimana keputusan akhir nanti di MK tanggal 22 April bisa kita pantau bersama, ya, Pak, ya, seperti yang tadi Pak Hendra katakan juga. Dan kita juga sebagai masyarakat bisa terus memantau dan pastinya berharap
keputusan nanti adalah yang baik bagi Indonesia. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam demokrasi. Salam demokrasi, terima kasih. Salam demokrasi.